Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan menuju ke post-test modul 2 program guru penggerak. Post-test ini ada 3 modul, yaitu yang pertama modul 2.1, modul 2.2, dan modul 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dimulai dari jam 9 tadi. Kita akan coba. Bismillah. Kita punya waktu 1 jam untuk mengerjakannya. Di sini ada berapa soal? Soal pertama, di antara pernyataan tentang pembelajaran berdiferensiasi berikut ini, manakah yang menurut Anda paling tepat? 1. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi dapat diimplementasikan setelah guru menyelesaikan semua cakupan. Salah. 3. Pembelajaran berdiferensiasi harus merupakan respon atas masalah yang muncul dalam pembelajaran. Juga tidak tepat. D. Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk menyesuaikan standar kurikulum. Salah. E. Pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan untuk mengakomodasi kebutuhan murid. Salah. Yang tepat adalah yang A. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang kedua, di dalam suatu kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid di kelas Anda akan A. Lebih sedikit menerima manfaat instruksi yang diberikan dalam kelompok kecil. Salah. B. Lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru secara langsung dalam kelompok besar. Kira-kira jawabannya B. C. Lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru dalam kelompok kecil. Salah. D. Lebih sedikit melakukan kerja kelompok kolaboratif. Juga salah. E. Lebih sedikit menerima manfaat instruksi yang diberikan dalam kelompok besar. Yang benar adalah B. Lebih sedikit menerima instruksi yang diberikan guru secara langsung dalam kelompok besar. Nomor 3. Pak Habibie adalah guru IPS kelas 3 SMP. Salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai murid adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ia kemudian meminta murid-muridnya menunjukkan hasil analisis mereka dengan menggunakan berbagai cara dan media yang dapat mereka pilih sendiri. Murid juga diperbolehkan memilih aspek sosial budaya yang ingin mereka analisis. Menurut Anda, perspektif kebutuhan murid apakah yang diakomodasi dalam rencana pembelajaran yang dibuat Pak Habibie? Yang benar adalah minat. Kalau tidak salah, ini minat dan profil belajar murid. Minat. Keempat, berikut ini merupakan contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ditanya adalah penerapan strategi pembelajaran diferensiasi yang tepat. Yang pertama, di dalam kelas guru menggunakan beragam sumber bacaan. Iya, nomor 1. Nomor 2, dalam kelas guru akan melakukan berbagai strategi pengelompokan siswa. Betul. Nomor 3, di dalam kelas guru memvariasikan media pembelajaran yang digunakan. Ya. 4, di dalam kelas guru akan memberikan tugas yang lebih banyak untuk murid yang memiliki kemampuan tinggi. Tidak tepat. Yang kelima, di dalam kelas guru meminta siswa menunjukkan pemahaman dalam satu cara. Tidak. Dia berdiferensiasi. Berarti yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Lanjut nomor 5. Ibu Susi adalah guru baru yang mengampu pelajaran PPKN.
Ketika sedang berjalan menuju ke kelas untuk mengajar, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa orang murid yang sedang membicarakan dirinya. Ia menangkap bahwa murid-murid tersebut beranggapan dirinya tidak objektif dalam menilai karena cenderung pilih kasih dan banyak memberikan tugas yang tidak diperiksa, sehingga waktu mereka habis hanya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jika Anda adalah Ibu Susi, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Anda dan alasannya? A. Mencoba melihat sudut pandang lain, kemudian menghampiri murid-murid dan berusaha menghentikan obrolan tentang diri Anda dalam rangka mendekatkan diri dengan murid-murid. Tidak tepat. Yang B. Berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tersebut sebagai masukan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan teladan bagi murid. Kira-kira ini. C. Menenangkan diri untuk mengenali dan menerima perasaan yang muncul karena perlu adanya introspeksi diri akan kesalahan-kesalahan. Yang D. Membahas secara terbuka dan berkala perihal ketidaksuksesan murid-murid di kelas. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh transparansi komunikasi dalam kelas. Yang E. Mencoba melihat siapa saja yang terlibat dalam diskusi tersebut dan berencana untuk memanggil mereka ke ruang guru setelah selesai mengajar. Dengan begitu, murid-murid akan lebih mengenal Anda sebagai guru yang objektif. Saya kira jawaban yang tepat adalah B. Berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tersebut sebagai masukan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan teladan bagi murid. Kita lanjut. Nomor 6. Dalam menghadapi permasalahan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai kendala untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai solusinya. Rasa ragu dan banyak pertimbangan, terutama masukan dari orang lain, semakin mempersulit kita. Bagaimana proses berpikir pengambilan keputusan yang dapat membantu kita? Yang pertama, jawabannya identifikasi permasalahan, pertimbangkan pilihan dengan alasannya, evaluasi proses pemilihan hingga menentukan alternatif ketika menemukan kegagalan. Yang B, identifikasi permasalahan dengan penyebabnya. Setidaknya ada 3 pilihan, menentukan pilihan tidak lanjut, evaluasi proses, dan hasil akhir. Yang C, identifikasi permasalahan, eksplorasi alternatif pilihan, pertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi dari alternatif yang ada, memilih alternatif yang tepat, kemudian evaluasi bagaimana hasil akhirnya. Kira-kira ini jawabannya. Yang D, identifikasi permasalahan, eksplorasi konsekuensi dampak dari permasalahan, menentukan alternatif pilihan tindakan maksimal, 3 pilihan, evaluasi. Ya, kira-kira jawabannya adalah C. Identifikasi permasalahan, eksplorasi alternatif pilihan, pertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi dari alternatif yang ada, memilih alternatif yang tepat, kemudian kita evaluasi. Nomor 7. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness adalah dengan A. Menikmati pemandangan sambil membiarkan pikiran mengembara dengan bebas, tidak tepat. B. Membagikan keluh kesah di media sosial secara rutin, juga tidak tepat. C. Menikmati alunan musik sambil bekerja, salah. D. Menikmati alur cerita dalam bacaan dengan seksama. E. Mengingat kembali kesalahan di masa lalu. Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh. Yang D. Ibu Violeta menjadi wali kelas di suatu sekolah. Salah satu muridnya yang bernama Lula merupakan artis cilik yang juga memiliki ayah yang berprofesi aktor terkenal. Orang tuanya beberapa kali membuat jadwal libur sendiri untuk anaknya, agar dapat ikut ayahnya syuting di luar kota. Alhasil banyak pelajaran yang tidak diikuti.
Orang tua Lula akan meminta tugas sebagai pengganti ketidakhadiran, bahkan soal ulangan untuk dibawa selama liburan. Jika tidak mau, maka ia akan memarahi dan mengancam bahwa Ibu Violeta menghalangi Lula belajar mandiri. Ibu Violeta merasa tidak nyaman, namun tidak dapat menolak dan takut berdebat dengan orang tua Lula. Belum lagi jika ia ditegur guru mata pelajaran lain dan kepala sekolah. Berdasarkan cerita di atas, menilik ke sumber-sumber resiliensi yang dimiliki Ibu Violeta, hal apakah yang dapat ia lakukan untuk mengatasi permasalahan dirinya? A. Ibu Violeta yakin bahwa ia dapat secara asertif menyampaikan kedisiplinan untuk mengikuti peraturan kelas dan sekolah terkait jadwal libur yang sudah diatur sesuai jadwal tahun. Laku B. Ibu Violeta tetap mengikuti aturan sekolah untuk tidak memberikan izin libur kepada Lula, menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan orang tua bersama kepala sekolah dan komite sekolah. C. Ibu Violeta cukup percaya diri dapat bersikap tegas dan berbicara lugas kepada siapapun yang membuatnya tidak nyaman. D. Ibu Violeta menyanggupi untuk menyiapkan tugas dan soal ulangan untuk 1 minggu dan standby jika diperlukan orang tua Lula. E. Ibu Violeta meminta bantuan rekan guru lain untuk membuat ringkasan serta soal ulangan untuk didapat dipelajari Lula selama liburan. Berdasarkan cerita di atas, mereka sumber-sumber resiliensi yang dimiliki Ibu Violeta, hal apakah yang dapat ia lakukan untuk mengatasi permasalahan dirinya? Yang A. Resiliensi. Yang A. 9. Dalam beberapa kali diskusi kelompok, seorang murid tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan memintanya bercerita. Di antara pertanyaan berikut, manakah yang akan diajukan oleh seorang guru yang berperan sebagai coach? Mengapa kamu tidak mau bergabung dengan yang lainnya? Hal apa saja yang telah kamu lakukan agar nyaman dalam berdiskusi? Kira-kira B. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam berdiskusi? Kapan kamu merasakan ketidaknyamanan ini? Berarti jawabannya adalah B ya. Hal apa saja yang telah kamu lakukan agar nyaman dalam berdiskusi? Soal nomor 10. Seorang murid menemui kesulitan ketika mengerjakan sebuah soal. Ketika ia menemui guru tersebut membagi dan mengajarkan cara cepat dan tepat bagi siswa untuk menyelesaikan sebuah soal tersebut. Peran apakah yang saat itu dilakukan oleh guru tersebut? Mentor, bisa jadi coach, tidak. Konselor juga tidak. Fasilitator, tidak. Instruktur, berarti jawabannya adalah mentor. Ada trik di sana, trik cepat, cara cepat. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk mendeskripsikan seorang komunikator yang asertif? Komunikator yang asertif berekspresi dan menunjukkan gaya agresif. Salah. Komunikator yang asertif memiliki rasa hormat, menyampaikan makna tegas dan jujur dalam berkomunikasi. Iya, kira-kira B. Komunikator yang asertif melatih dan mengedepankan rasa percaya diri dari komunikator dalam menyampaikan pendapat. Komunikator yang asertif berfokus pada hubungan baik yang terjalin bagi kedua belah pihak. Komunikator yang asertif membangun relasi positif, pendekatan aktif, dan hubungan baik dalam penyelesaian masalah. Kira E yang tepatnya. Ya, E. Sikap berikut ini merupakan sikap mendengarkan aktif kecuali menanggapi setiap pernyataan lawan bicara, memberikan respon singkat, memparafrasa ia, merespon dengan bahasa tubuh yang tepat, mengangguk kecil tanda persetujuan, menanggapi setiap pernyataan lawan. Kira-kira yang A? A?
soal nomor 13. Bentuk kemitraan bersama murid untuk memaksimalkan potensi pribadinya yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kira-kira ini jawabannya coaching. Kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Kira-kira ini empati. Satu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding. Kira-kira sudah, waktu masih ada 44. Bismillah. Disimpan. Bismillah.